Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya tiap sami mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah hidupannya dijatin tiap sami berbagai macam kenikmatan dari nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur biru. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang sami boleh hadir lemak niki, tentu guna kita sama-sama ya dengiring beda boya sebagai tambahan amal ibadah yang sami, yakni hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis pengajian. Mudah-mudahan pengiringan yang sami bagi niki terus tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Karena segala amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dengan niat ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat beserta salam tercurah-curah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat dan berselawat sarapan era menuju kiamat adalah syafaat dari kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lekeleman ini dengerin lanjutan pembahasan tentang masalah pengurusan jenazah. Sampun le minggu sawi dan pengusaha bahas tentang perbicaraan dan bongkos jenazah. Manggil lekeleman ini dengerin lanjutan
yakni mas'alatu hamlil mayyit, masalah cara dibungkuk mayit. Di dalam kitab ini dijelaskan yajibu bi ayyi hayatin, wajib waktu saya jauh mayit niki jauh kubur dengan berbagai keadaan. Wa yahrumu in kana bi hayatin muzriyatin aw yukhsha minhu sukut. Haram dengan jauh mayit atau punggung mayit niki dengan cara menghinakan atau yukhsha minhu sukut, atau cara menjauh mayit niki mengkhawatirkan ndak cara menjauh mayit niki laut teritumpah. Artin jamaah sekalian, menjauh mayit niki yang menyebabkan dia terhina, contoh menjauh mayit barang sejauh kas, misal bentek. Waktu saya jauh belum batang niki cukup bentek doang, dan niki waalaikumsalam. Ternyata itu haram hukumnya, yang menyebabkan mayit niki merasa terhina. Atau waktu itu pokok mayit niki teko sakra, yang menyebabkan khawatir DDD bareng kering mayit niki. Nah, arti jamaah sekalian, waktu saya jauh mayit, pokok mayit niki tentu dengan cara yang bagus, yang tidak mengkhawatirkan dia tadi oleh kelompatan niki, atau jangan seolah-olah kita seperti membawa barang. Assalamualaikum. Walihamlil mayyiti kaifiyatani. Cara pembuk mayit niki dua cara jemaah. Cara pertama at-tarbi. Nah niki yang dipraktikkan oleh yang pengusaha. Terjauh mayit dengan cara tarbi oleh kepala. Dengan tarbi, bahwa ayah milahu arba'atun, yakni pokok jenazah dengan 4 orang. Pokok cara samangkinkan beliau pelepah dua julu, 2 muri, ya tarbi arah ini. Samun praktikan. Lalu arah cara praktik sesuai dengan sunnah. Sawan lakuan isi para sahabat. Nah, ini kita bicara tentang tarbi itu. Bahwa ayah nilahu arba'atun, yang itu pokok isi 4 dengan. Kullu wahidin biruknin, tiap-tiap rukun abin posisi bucu-bucu yang lebar 2, berarti julu 2 kiri kanan, muri 2 kiri kanan. Fa'in ajazu, lamun pendek mampu lemah mayit tinggi kerja 4, mungkin saking lalu. Contoh lain dalam subuh kitab dijelaskan subuh riwayat Abdullah bin Umar bijan si Sayyidina Umar meninggal dunia, beliau niki beli ganggas dan mokoh dan baru terasa ganjar telu terumbuk malik 2 ganjar 5 dan baru terasa ganjar 5 malik terumbuk sekit jadi 6. Sehingga beliau Abdullah bin Umar waktu saya busuk ojok pemakaman. Nah, ini bukti apabila memang mampu lemah dengan jadul, jadi kanggun lebih. Fa'in ajazu, apabila tidak sanggup pasitatun, maka hendaknya kencan tenang suruh lemah. Namun terpakai tarbi sabaru mikir.
ada aja 4, 2 le julu, 2 le muri, lalu apabila dia mampu kesuruh dan jangan. Wa illa batamaniatun, lalu namun dia dan jangan anggur dekat jabanu, kejabanu lebar, mayat ini. Terus yang kedua, alhamlu bainal amudaini, cara yang kedua terpungguk jenazah dengan cara amudaini antara dua tiang. Dan ini jadi mana rawat praktikan secara amud niki. Berbeda dengan cara amud niki jamaah. Wahya abdalun, ternyata ini yang lebih abdal. Wahwa ayyahmilatu thalathatun wa yada'u ahaduhumul khashabataini al-muqaddimataini ala atiqaihi wa yakhudhu ithnani bil mu'akharataini fa'in ajuzu fayuzadu ithnani yahmilani khashabataini mutaqaddimataini. Nah, namun cara amudain niki yakni dengan melembah kencet telu. Nah niki yang paling akal. Berbeda dengan lembah mayit kencet telu niki, yada'u ahaduhumul khashabataini mutaqaddimataini ala atiqaihi. Dari cara setiap kurung batang niki lamun dengan lembah mayit kecil telu meni model rapi sajulun tetap berdua lembah lalu penuh model tetap berdua samurin penuh model ya rambut. Nah sale julun niki sopok jadi tukang lembah ya pun dan mina para misal juga dan biasa dengan nur lalu kiri kanan atau alam kering ini kita lalu kan udah berjepit ia sepuluh juru lagu salih murid ya kajian dua pada sekit kembe kemudian penjelasan di dalam kitab pengingat kembe nampun ketumuri jayaan kecendur karena ia terhalang isi peti jenazah niki atau gorong batang niki dan kita langan ya ternyata pada sekit sajulurnya memang desa lagu disebut toa kesatuan pada sekit lebar ya buku jepit betul ya dan amut jamaah. Ini dalam kitab niki lamun lebau rumput Romo isi 5 Desa 5 Salik dulu kajian 2 Lebui kajian 3 Le masih baru ditambah sampai 6 namun dia baru sampai baru dari isi belik mungkin mayat belik tandas apabila tidak mampu maka hendaknya dia bagi tentang tiang lembah niki. Terus yang kedua, yusannu masyu ma'at tashbi' al janazah wal qurbu minha. Sunnah waktu salampak jauh jenazah niki ya dengan cara mendekati jenazah. Ediring jenazah jamaah non tasbihu waktu sairing jenazah sunnah dalam rapat le dengan sambung niki wal qurbu minha dan rapat wa afdalu amamaha dan paling afdal ita le julu dan samangin gerak bermori ternyata lebih afdal le julu jenazah oleh lagu apa? Dan kebiasaan doang. Ternyata yang lebih afdal julun jenazah lagu rapatan oleh jenazah ini.
kecuali lemon duwe kancan dia jauh jenazah niki kan dia mungkin dengan senuju doang yang dole dan dua arah yang lemuri lagu bisnis arah julu julu jenazah niki adalah biasa ada keluarga dekat baik julu nih wa abdal amamaha wal isra'u biha daib lamun jauh jenazah niki bersegera Mata monggo niki nyincin dende kenale foto jenazah nyincin lagu dende nyincin senang menyebabkan jenazah ya jadi dende celap lalu dende lambat lalu pokok biasa bersunat wa yukrahu tiba'un nisa'i laha makruh jenazah niki diikuti oleh perempuan makruh le jenazah niki kecuali tentu mungkin istrinya anaknya baru boleh lagu lamun wanita-wanita bukan karib kerabat yang dekat jadi makruh dia di dekat jenazah itu makruh lagu lamun dengan nina penghitaan aurat milu disebutkan makruh lagi itu hukumnya haram niki makruh dengan wanita yang bisa menjaga diri sholat jalan berpakaian dan itu ketika dia mengikuti jenazah rapat dengan jenazah niki terus keempat wa yusannu sukutu halal hamli mutafakkiran bil mauti wa hamil mayiti ba'dal mauti wa hadha huwa aslu no sunnah waktu sapunduk jenazah niki tertentu jamaah tentu sambil memikirkan tentang hal ihwal mayit sapunduk niki tentang kematian dan suahansa mati oleh mulai sakit sampai mati hadza wa aslu niki asal sebenarnya arti kepala peneraos lipeket jenazah waktu sapukul jenazah niki suruh tertentu asal niki tentu ini kanjuran zikir tentu sambil merenungi keadaan kita entah doa pergi jalan jauh-jauh kubur pergi tentu lalu sebagian ulama daripada arak dengan sang raus macam raus mereka jenazah waktu saja jenazah niki jadi sebagian ulama mengatakan وَقَدْ اسْتَحْسَنَ بَعْضُهُمُ الْجَهْرَ بِالذِّكْرِ لِيَشْغَلَ النَّاسَ عَنِ الْكَلَامِ بِمَا لَا يَعْنِي no. Sebagian ulama mengatakan alangkah bagus isi petolak suara-suara sanikuan pada moraus waktu duduk kubur beli ajaran bebersih zikir ya terganggu bianunin zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ya ini isi ke dalam kitab daripada terasa macam-macam asal yang memang suruh penuh lalu seorang baru kepada ini batur betul-betul lagi kita macam terus nah daripada terus sambil menjauh jenazah ini lebih abdul model dalam kitab ini zikir benih-benih atau ucapan nabi selawat yang jelas adil sandek raus macam-macam karena namun yang berusaha ya iringin dan selawat nada baik Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sampai yang lahir. Nah, dia jelaskan seketik timbul pertanyaan waktu sejauh jenazah gue dengan kedua lagi termasuk
dalam pembahasan dalam kitab biaya berjulu main atau otak. Ternyata secara khusus di dalam kitab ini penjelasan mana yang harus duluan, apakah kaki di depan atau kepala di depan di belakang. Lalu sebagian ulama mengatakan karena waktu sehatama jenazah ojok liang lahat pertama mulai pertama otak langan misalnya muda tinggi berarti itu datang taruh lalu oleh datang pokok jenazah saat berjuluk nama otak dulu waktu saya tapi ada kelompok tinggi ini model otak dulu dulu arti isi ulama alangkah bagus ketika terjauh jenazah ini berarti beda dulu otak berarti karena waktu saya terima jenazah ini otak dulu dulu ini sampai timbul pertanyaan apakah boleh kakinya di depan? Boleh, tidak apa-apa, tapi alangkah elok, alangkah bagus ketika terjauh jenazah ini ada sakit kayak muter balik-balik arti otak dari julu pas dia datang yang lahat langsung waktu pertama jenazah ini kepala yang lebih dulu. Maka di dalam kitab ini dijelaskan wa yakunu ra'sil mayyiti awwalu ta'shi wa ilam yakul lil kiblati. Hendaknya kepala mayit itu lebih dahulu dimasukkan ke keranda ke kolong batang walaupun tidak masuk menghadap kiblat. No. Bahkan waktu saya tamak mayit ojok dalam kolong batang niki otak penjulu tamak arti itu sebabnya sebagian ulama mengatakan bahwa alangkah bagus ketika membawa jenazah itu kepala di depan karena waktu saya tamak hidup dan lahat niki sabujulu tamak adalah otak. Nah niki ada sampai timbul nolih julu tamak pada dasarnya boleh saja itu silat. Lalu ada sandi praya sesuai dengan kesunahan ketika masukkan ke yang lahat kepala lebih dahulu berarti yang di depan itu adalah kepala. Nah ini terus makin selesai masalah cara dipokok jenazah ini makin saya ketemu dan as-salatu alal mayyiti saat ketelu berbicara tentang sembahyang mayit. Ahkam as-salati alal mayyiti thalathatun. Hukum dengan salat jenazah ini telu. Pertama wajib, kedua haram, kedua kurang bagus. Dua telu hukum. Pertama wajib dengan sembahyang jenazah, kedua haram dengan sholat jenazah, yang ketiga kurang bagus dengan sholat jenazah. Nah, kita jelaskan. Mereka wajib dengan sholat jenazah idza kana musliman ghayra syahidi wasaqbillah bil kharaja mayyitan. Wajib dengan sholat jenazah apabila jenazah sedang dengan Islam. Andai mati syahid, andai sasubun niki subun mayit keguguran, gaib mati di dalam tiang. Asal nanti mati di dalam tiang subun kurang sempurna. Kedua asal nanti dengan mati syahid, kebelum asal ia dengan Islam, maka wajib sholatan jenazah niki. Asal nanti satelu niki. Asal nanti mati syahid, nanti keguguran, nanti mati di dalam tiang. Nah, ini. Asal dia orang Islam. Saat kedua muharramatun haram.
Lepas haram sembahyang jenazah idza kana syahida ma'rikatil kubari aw sikban kharaja mayitan aw kabiran. Haram dengan sholat jenazah jamaah sekalian apabila meninggal dunia itu dengan mati syahid karena melawan mati perang dengan kafir al sikban atau sedikit niki sambut ke bicara dengan sang subulan anak dan sempurna subuh deman otak kendong jeri deman jeri irmada ya rezeki niki muya haram tersembayangan niki alladzi kharaja mayitan dari manusia subuh dalam keadaan mati mati di dalam tiang haram tersembayangan niki. Terus mereka al-kafiran dan haram sembayangan dengan kafir. Dengan haram sembayang jenazah ini dengan mati syahid, kedua dengan berbiasa subur dalam keadaan keguguran dan mati di dalam tiang, saat telur jenazah dengan kafir. Terus saat telur khilaful aula kurang bagus. Memang kurang bagus dengan untuk sembahyang jenazah. I'adatuha fala tusannu i'adatu salatil janazah. Dengan satu kali sembahyang jenazah. Kurang bagus. Contoh kan biasa. Namun lewat suruh sidat kipayahin. Berarti sawa sembahyang ngipayahin dole balik senur dendek sila malik pulang sembahyang jenazah ke masjid dia kena lagi kurang bagus dengan sembahyang jenazah 2 kali. Kadang-kadang saya kurang paham jenazah sembahyang hanya sekali namun 2 kali kurang bagus ya pun kadang dia sila-sila dibayarin dulu. Ada maksud dia balik oleh masjid dan sedang jenazah. Jadi ada tanggung dibayarin balik, dia sila bengak bayar mendiang sila sedang jenazah. Tentu, berarti dia kan sedang jenazah orang dan kemudian dia untuk suruh doang pada motor. Orang yang tidak pernah ngaji bahwa sholat jenazah itu kurang bagus 2 kali sholat jenazah sekali doang sholat jenazah hari ini waktu sembahyang jenazah yadkhulu bi ghuslil mayyiti aw ma yaqumu maqamahu katayammum. Waktu sholat jenazah jamaah sekalian wansa selesai mandi dan sholat jenazah di mandi pas dia selesai mandi niki yang jelasan apa hukum dengan sholat jenazah di mandi bokos makruh kan selesai mandian puasa selesai mandi abot lalu barangnya mau dibenang lap dia teman jauh ya bokos masih boleh kalau satu mandi lalu tak mandi. Nah, apabila memeleni payahin niki makruh hukum lega haram makruh dia mau bala paling bagus ada nek makruh wasa selesai mandian jauh bokos dulu wasa tak bokos tetapi sholat baru dikipayahin baru sholat jenazah niki jadi nunggu makruh sak makruh mayit sak nikmat bokos niki. Terus surah juga ketika ada mayit niki tayamum bisa ya selesai tayamum niki ya total sholat jenazah syurutuha syarat kasyuruti sholat min satril awrati wa
istiqbalil kiblati wa ghairi dzalik. Jadi syarat sembahyang jenazah niki jamaah pada syarat sah sembahyang biasa, menutup aurat, menghadap kiblat. Wa yuzadu syurutun wa huwa an la yataqaddama 'alal mayyiti, cuman perlu syarat lawan sembahyang jenazah asal tidak sembahyang jenazah ita julu jenazah lemuri. Jadi syarat perut jenazah senur lek julun tidak ya tahu, lek julun tidak ya tahu jenazah lek lemuri tidak. Nah ini ya syarat. Wa yasqutu fardwa bidhakarin walau sabiyan, gugur kewajiban fardu kifayah niki apabila jenazah niki kesembayangan isi subuh dengan mama walaupun sama niki kanan kuning. Contoh zaman legubuk seno kalau tiara dengan meninggal dunia, lagu berberketa dan lejulus seno tiara payu dengan mama subuh-subuh. Boleh berbeda ini doang. Udah beda legubuk semuanya doang, enggak marah karena kode dia membalik, sekedar mumayis, sekedar tahu kena doang. Muya ada tadi sembahyang jenazah ke julu tiana, gugur kewajiban, cukup baru di sini gugur kewajiban dengan salah. Allahu Akbar, mau karena kode dia sekedar tahu kena doang, tahu sembahyang jenazah. Enggak doang takbir assalamualaikum sah, gugur kewajiban dengan mamaza lain. Lalu apabila dinara suku suat berdosa orang-orang yang di sana itu harus beda pun bedaan dengan lakukan nggak mungkin. Lalu niki hukum ambil suku tahu nggak nara dengan mama karena kode bermampak nggak banget boleh gugur senuh. Iya, udah suruh sembahyang jenazah gugur kewajiban salah. Sah, ya, ini. Arkanuha sab'ah, rukun sembahyang jenazah niki harap itu. Pertama an-niyatu liqaulin nabi innamal a'malu binniyat. Pertama niat. Niat ini. Wa yajibu ta'yinul mayyiti binniyati walau ijmalan. Wajib dengan takinan dan ia berniat sembahyang mayit walaupun secara umum. Wala yajibu tafsiran, dan wajib jelasan mayit senina atau mama, dan wajib sebenarnya. Fayakti ayakula, maka cukup kalau kita katakan usalli ala hadzal mayyiti, cukup. Ya deh. Dan perlu kena aku sembahyang mayit seni anu mama fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dia perlu cukup ada yang dia berniat kena aku sembahyang mayit seni sah niat lagi sah. Walaupun saya tahu ini atau mama anggur usalli ala hadzal mayyiti, aku sembahyang mayit seni au ala zaidin, atau tersebut nama ketahui misal almarhum Allah apa dikatakan aku sembahyang mayit Zaid misalnya, aku sembahyang mayit seni mayit Herman misalnya, kanun sah masih begitu, aku sembahyang mayit Zaid kanun. Al ala man shalla alaihi imamun, atau ulin niat dan ketahui ya mayit itu benar seperti dengan ketua tidak atau mana. Nah, kita dapat kait dengan kita lalu sembahyang jenazah cukup sudah melihatkan Allah aku sembahyang mayit sama sembahyang si imam sendiri aku sembahyang mayit sama sembahyang si imam dia menilihat kamu. Ada al-mayyiti mawjudi bil mihrab, atau wenin aku sembahyang mayit
sa lek julun celok dia monitor arah sembahyang mayit lek julun celok dia yang niat anggo walaupun sa lek kita lek jelasan kena mayit non nina atau mama nalikin masailu bin niyah masalah di dalam niat ini perlu penjelasan masalah waktu berniat juga ini pertama lau akhta'an faqala sekira-kira dia adalah orang salah sekira dia orang salah usalli ala zaidin baba'anna anna wa amrun fala tasihu illa in asyara ilaihi fatasihu li'anna al-isyarata aqwa lamun dia berniat kena niat Allahu Akbar aku sembahyang jenazah si Zaid aku sembahyang jenazah si Herman bisa tahu-tahu waktu sudah salam ternyata jenazah nu aran Joni ya lebih hukum namun disebut dengan aran Allahu Akbar Allah aku sembahyang pakai ke Zaid jaga mati Allah aku sembahyang jenazah Zaid takbir berdoa tahu-tahu puasa selesai kedua saya jenazah dia Joni ya berhukum sembahyang si desa baru pada tasihku nesah harus diulang